Bayangkan jika seorang pria miskin tiba-tiba menikahi ratu buaya yang cantik, lalu hidupnya berubah drastis menjadi kaya raya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah unik, penuh misteri, dan penuh pelajaran hidup. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu, doa kalian diijabah dan membawa keberkahan. Di sebuah desa terpencil yang terletak di tepi sungai luas, hiduplah seorang pria bernama Jaka. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kemiskinan. Ibunya telah tiada, sementara ayahnya meninggalkannya sejak lama. Kini, ia hidup sendirian di sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Setiap hari, Jaka menuruni tebing sungai dengan membawa jala usang yang penuh tambalan. Ia berharap bisa menangkap cukup ikan untuk makan sehari-hari. Namun, sungai itu terkenal angker. Banyak cerita beredar bahwa siapapun yang terlalu jauh masuk ke perairannya akan mengalami kejadian aneh. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jaka duduk di tepi perahu kecilnya, menatap air yang berkilauan di terpa cahaya bulan. Ia menghembuskan napas panjang, lalu melemparkan jalannya ke tengah sungai. Beberapa saat berlalu, tak ada satupun ikan yang terperangkap. Jaka mengerutkan dahi, merasa putus asa. Ia memutuskan untuk sekali lagi melempar jala, kali ini lebih jauh. Saat menariknya kembali, sesuatu yang berat tertahan di ujung jaringnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik jaring itu dengan sekuat tenaga. Perlahan, sesuatu muncul dari dalam air. Saat melihatnya, mata Jaka terbelalak. Di dalam jaringnya terperangkap seorang wanita. Wajahnya begitu cantik, dengan mata berkilauan seperti permata hijau. Rambut panjangnya terurai, basah berkilauan di bawah cahaya bulan. Kulitnya terlihat halus, tapi memancarkan cahaya kehijauan yang aneh. Jaka tercekat, tangannya gemetar, bingung apakah harus melepaskannya atau tidak. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, wanita itu membuka mata dan menatapnya. "Lepaskan aku," suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Jaka meremang. Jaka menelan ludah. Ia berusaha mencari kata-kata, tapi lidahnya keluh. Siapa wanita ini? Bagaimana mungkin ada seseorang terperangkap di jaringnya di tengah sungai yang terkenal angker ini? Saat itu, air di sekitar mereka tiba-tiba beriak. Udara menjadi semakin dingin. Perasaan aneh menjalar di tubuh Jaka, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, wanita itu tersenyum. Senyuman yang indah, tapi menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Aku telah menunggumu, Jaka." Jaka tersentak. Jantungnya berdegup semakin kencang. Bagaimana wanita itu tahu namanya? Angin bertiup lebih kencang, membuat air sungai beriak semakin kuat. Jaka menggenggam erat tepi perahunya, berusaha tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Jaka menelan ludah. Tubuhnya menegang saat wanita itu terus menatapnya dengan mata hijau yang berkilauan seperti batu zamrud. "Siapa kau?" Jaka akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya, meski terdengar bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu dengan satu gerakan ringan, ia merobek jaring yang melilit tubuhnya. Jaka terbelalak. Itu bukan jaring biasa, melainkan serat kuat yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan besar. Namun, wanita itu merobeknya seolah hanya sehelai benang rapuh. Jaka mundur selangkah di atas perahu. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ada sesuatu yang tak biasa dari wanita ini. "Aku adalah ratu sungai ini." Suara wanita itu terdengar lembut. Namun di baliknya ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. "Namaku Nyi Sagara." "Ratu sungai?" Jaka semakin bingung. Ia pernah mendengar cerita rakyat tentang makhluk-makhluk yang menguasai perairan,
tetapi tak pernah menyangka akan berhadapan langsung dengan salah satunya. Aku telah lama mengawasimu, Jaka, lanjut Nyi Sagara. Setiap hari, kau datang ke sungai ini, berjuang untuk bertahan hidup. Kau lelaki yang baik, tetapi nasibmu begitu malang. Jaka menunduk. Kata-kata itu benar. Hidupnya penuh penderitaan. Kadang, ia bahkan tidur dengan perut kosong karena tak ada ikan yang bisa ditangkap. Nyi Sagara berjalan mendekat. Langkahnya begitu ringan seolah melayang di atas perahu. Aku bisa mengubah nasibmu, Jaka. Mata Jaka membelalak. Apa maksudmu? Aku bisa memberimu kekayaan. Aku bisa menjadikanmu orang terpandang. Tapi ada satu syarat. Jaka menahan napas. Ia tahu tidak ada kebaikan tanpa harga yang harus dibayar. Nyi Sagara menatapnya dalam-dalam. Kau harus menikah denganku. Jaka tertegun. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Menikahi seorang wanita secantik ini terdengar seperti mimpi, tetapi ia sadar, ini bukanlah manusia biasa. Kau ragu? Nyi Sagara bertanya dengan suara lembut. Namun matanya tetap tajam. Jaka mencoba mengumpulkan pikirannya. Jika benar Nyi Sagara bisa mengubah nasibnya, apakah ia harus menerima tawaran itu? Di kejauhan, suara burung hantu menggema di kegelapan malam. Sungai yang tadinya tenang mulai beriak lagi. Semuanya terasa semakin misterius. Jaka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak tak beraturan. Ia tahu, keputusannya malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka menatap Nyi Sagara dengan perasaan bercampur aduk. Hatinya dipenuhi keraguan, namun di sisi lain, ia merasakan daya tarik yang sulit dijelaskan. Apa yang akan terjadi jika aku menikah denganmu? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Nyi Sagara tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. Ikutlah denganku, dan kau akan tahu jawabannya. Seketika, kabut tipis muncul dari permukaan sungai, menyelimuti mereka dalam aura mistis. Jaka merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah diangkat oleh angin tak kasat mata. Air di sekeliling mereka tiba-tiba berputar, membentuk pusaran besar. Sebelum Jaka bisa berkata apa-apa, tubuhnya seolah tersedot ke dalam pusaran itu. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya lenyap dalam keheningan. Matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing. Lalu, semuanya berubah. Saat Jaka membuka mata, ia tak lagi berada di perahunya. Ia berdiri di sebuah istana megah yang terbuat dari kristal hijau berkilauan. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran indah, sementara lantainya sehalus cermin. Cahaya lembut berpendar di setiap sudut, menciptakan suasana yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di mana aku? Gumamnya. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Kau ada di kerajaanku, Jaka. Suara Nyi Sagara menggema. Jaka menoleh. Nyi Sagara kini mengenakan busana kerajaan yang begitu anggun. Gaun panjangnya berkilauan seperti sisik ikan, sementara mahkota bertatahkan batu zamrud bertengger di kepalanya. Ia tampak jauh lebih berwibawa dibandingkan saat pertama kali Jaka menemukannya di sungai. Mulai hari ini, kau adalah suamiku, lanjut Nyi Sagara. Dan sebagai hadiah pernikahan, kau akan mendapatkan kekayaan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Jaka merasa seperti sedang bermimpi. Semua ini terlalu luar biasa. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Beberapa pelayan datang membawa nampan emas berisi kain sutra dan perhiasan mewah. Jaka bahkan diberi jubah kerajaan yang begitu indah. Ia tak pernah menyentuh benda-benda semewah ini seumur hidupnya. Ini semua untukku. Tanyanya masih tak percaya. Nyi Sagara mengangguk. Kau hanya perlu melakukan satu hal, Jaka. Jaka menelan ludah. Inilah yang ia takutkan, harga yang harus ia bayar untuk semua ini. Apa itu? Tanyanya pelan. Nyi Sagara tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Kau tak boleh kembali ke dunia manusia selamanya. Jaka terperanjat. Dadanya terasa sesak. Ia ingin hidup berkecukupan, tapi meninggalkan dunianya untuk selamanya?
Ia terjebak dalam keputusan yang sangat besar. Dan ia tahu, tidak akan ada jalan kembali. Jaka menatap Nyi Sagara dengan mata membelalak. Kata-katanya bergema di kepalanya. Tidak boleh kembali ke dunia manusia selamanya. Tapi, bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan hidupku di atas sana? Suaranya bergetar. Nyi Sagara tetap tersenyum, tetapi sorot matanya tajam. Kau tak akan kekurangan apapun di sini, Jaka. Aku akan memberimu segalanya. Harta, kekuasaan, kehidupan yang lebih baik. Apa yang masih kau cari di dunia lamamu? Jaka terdiam. Hidupnya di dunia manusia memang penuh penderitaan. Ia sering kelaparan, bekerja keras tanpa hasil, dan tak ada yang peduli padanya. Tapi tetap saja, meninggalkan semuanya begitu saja? Seolah membaca pikirannya, Nyi Sagara melangkah mendekat dan menyentuh bahunya dengan lembut. Percayalah padaku, suamiku, ini adalah takdirmu. Jaka merasa kepalanya semakin berat. Suasana istana ini begitu nyaman, begitu memikat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya ingin menyerah dan menerima semuanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Apa aku benar-benar tak bisa kembali? Tanyanya pelan. Nyi Sagara menghela napas. Hanya ada satu cara bagimu untuk kembali. Jaka menatapnya penuh harap. Apa itu? Kau harus melupakan semua yang terjadi di sini. Jika kau kembali ke dunia manusia, semua kenanganmu tentangku, tentang istana ini, tentang kehidupan kita, akan terhapus selamanya. Jaka tertegun. Jadi, jika ia memilih kembali, semua ini akan lenyap seperti mimpi, seolah tak pernah terjadi. Keputusan ada di tanganmu, Nyi Sagara berkata dengan suara lembut. Tapi jika kau tetap di sini, aku bisa menjanjikan kebahagiaan yang abadi. Jaka mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Istana ini begitu indah, penuh kemewahan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu yang terasa salah. Ia menatap Nyi Sagara lagi, mencoba mencari jawaban di matanya. Apakah ini benar-benar takdirnya? Ataukah ini hanya jebakan yang akan mengurungnya selamanya? Di dalam hatinya, perang batin semakin berkecamuk. Jaka menatap tangannya sendiri. Kulitnya yang dulu kasar karena bekerja kini terlihat lebih halus. Jubah mewah yang ia kenakan begitu nyaman, seperti membalutnya dalam kehangatan yang aneh. Namun, hatinya terasa kosong. Ia mengangkat wajah, menatap Nyi Sagara yang masih berdiri di depannya. Perempuan itu begitu cantik, dengan senyum yang selalu menawan. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak bisa Jaka pahami sepenuhnya. Aku. Jaka membuka mulut, tapi tak tahu harus berkata apa. Nyi Sagara berjalan mendekatinya, lalu menggenggam tangannya erat. Jaka, hidup di dunia manusia hanya akan membuatmu menderita. Aku bisa merasakan betapa lelahnya kau selama ini. Di sini, kau tak perlu merasakan itu lagi. Aku akan menjagamu, selamanya. Jaka menelan ludah. Ada nada lembut dalam suaranya, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Nyi Sagara. Suara Jaka melemah. Jika aku memilih untuk tinggal, apakah aku tetap menjadi manusia? Nyi Sagara tak langsung menjawab. Senyumnya perlahan menghilang. Kau akan menjadi bagian dari kerajaanku sepenuhnya, katanya akhirnya. Tubuhmu akan beradaptasi. Kau akan hidup ratusan tahun, seperti aku. Darah Jaka seolah berhenti mengalir. Ia tahu apa artinya itu. Ia bukan hanya akan meninggalkan dunia manusia, tapi juga meninggalkan kemanusiaannya sendiri. Ia merasa tubuhnya semakin berat. Jaka. Suara Nyi Sagara terdengar seperti bisikan di telinganya. Pilihlah sekarang. Jaka mengepalkan tangannya. Ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Jika ia memilih tinggal, ia akan hidup dalam kemewahan tetapi kehilangan dunianya. Jika ia memilih kembali, ia akan kembali miskin dan tak akan pernah mengingat kejadian ini. Pilihan mana yang harus ia ambil? Jaka menunduk,
menatap lantai istana yang berkilauan seperti lautan bintang. Tangannya masih gemetar. Keputusan ini bukan sekadar memilih tempat tinggal, tapi juga tentang siapa dirinya sebenarnya. Di satu sisi, tawaran Nyi Sagara begitu menggiurkan. Ia bisa hidup dalam kemewahan, bebas dari penderitaan, dan menjadi suami seorang ratu yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Aku. Jaka membuka mulut. Suaranya lirih. Mata Nyi Sagara menatapnya tajam, penuh harapan. Ya, suamiku. Jaka menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kembali. Sejenak, keheningan melingkupi mereka. Mata Nyi Sagara melebar. Ekspresinya sulit ditebak. Kembali? Suaranya berubah datar. Jaka mengangguk. Aku tak bisa meninggalkan semuanya. Aku tahu hidupku sulit. Tapi aku tetap manusia. Aku tak bisa meninggalkan siapa diriku sebenarnya. Nyi Sagara menutup matanya sejenak, lalu tertawa pelan. Tawa itu terdengar manis, tetapi ada sesuatu yang menggetarkan hati Jaka. Kau yakin, Jaka? Suaranya terdengar berbahaya. Jika kau pergi, semua ini akan lenyap dari ingatanmu. Kekayaan, kemewahan, bahkan kau tak akan mengingat apapun. Jaka menggigit bibir. Itu adalah harga yang berat. Tapi ia tahu, jika ia tinggal, ia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kebebasannya. Aku yakin, jawabnya dengan mantap. Wajah Nyi Sagara perlahan berubah. Tatapan lembutnya kini digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Kilauan misterius di matanya meredup. Kau menolak takdir yang telah kuberikan padamu, katanya dengan suara yang tak lagi selembut sebelumnya. Baiklah, Jaka, aku akan mengembalikanmu. Tapi ingat, tak ada jalan untuk kembali ke sini lagi. Jaka menahan napas saat Nyi Sagara mengangkat tangannya. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, menerpa tubuhnya. Pandangannya mulai berputar. Segala sesuatu di sekelilingnya berubah menjadi kabur. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang di antara dua dunia. Dan dalam hitungan detik, segalanya menjadi gelap. Jaka terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa dingin, dan kepalanya berat seolah baru mengalami mimpi panjang yang melelahkan. Ia menoleh ke sekeliling. Hanya ada gubuk reot yang sudah lama ia tempati. Tikar lusuh terhampar di lantai, dan sebuah kendi berisi air setengah penuh ada di sudut ruangan. Jaka mengerjap. Apa yang terjadi? Gumamnya. Perlahan, ia mencoba mengingat sesuatu, tapi kepalanya terasa kosong. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, seperti perasaan kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Ia melangkah keluar gubuk, melihat matahari yang baru saja muncul di ufuk timur. Langit begitu cerah, burung-burung berkicau, dan suara air sungai mengalir lembut di kejauhan. Tapi ada yang aneh. Ia merogoh sakunya tanpa sadar dan menemukan sebuah cincin emas di dalamnya. Hatinya berdegup kencang. Ia tak pernah memiliki cincin seperti ini sebelumnya. Jaka memandangi cincin itu lama. Ada sesuatu tentang benda ini yang membuatnya merasa sedih atau rindu, tapi ia tak tahu kenapa. Tiba-tiba, seorang tetangga lewat dan menatapnya heran. Jaka, kenapa kau berdiri di situ sejak tadi? Jaka tersentak. Ia mencoba tersenyum, meskipun ada sesuatu dalam dirinya yang terasa kosong. Tidak apa-apa, jawabnya singkat. Tetangga itu mengernyit, tapi tak berkata apa-apa lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Jaka menunduk, menatap cincin di tangannya. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang ia lupakan, tapi tak tahu apa itu. Angin berhembus lembut, membawa bisikan samar yang seolah berasal dari kejauhan. Dan dalam hatinya, tanpa alasan yang jelas, Jaka merasa sangat kehilangan. Jangan pernah mengorbankan kepercayaan demi orang lain. Terkadang, sesuatu yang terlihat tidak masuk akal bukan berarti tidak nyata. Hargailah apa yang kamu miliki sebelum semuanya hilang. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah ini. Dan jangan lupa
Tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.